Ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa ketemu ya dalam pembelajaran live teaching. Bapak doakan semoga kalian dan keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat seluruhnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada bab yang selanjutnya, tapi masih bagian dari kinematika gerak, ya. Jadi kalau kemarin kita belajar kinematika gerak lurus ya. Nah, yang ditinjau adalah itu sebenarnya yang ditinjau itu satu dimensi saja. Nah, sekarang masih bagian dari gerak kinematika gerak, tapi kita tinjau geraknya dalam dua dimensi. Nah, jadi materinya ini dia. Jadi materinya pada kesempatan kali ini tentang gerak peluru ya. Jadi ini masih bagian dari kinematika gerak. Jadi yang namanya kinematika berarti kita mempelajari tentang gerak tanpa meninjau penyebab geraknya ya. Jadi cuman dilihat geraknya saja seperti apa, itu saja yang kita tinjau. Kita tidak mau tahu penyebab geraknya apa. Nah, itu namanya kinematika. Baik, yang pertama ini gerak peluru itu biasanya disebut juga dengan gerak dua dimensi atau nama lainnya juga gerak parabola. Karena memang lintasannya itu seperti parabola gitu. Nah, yang pertama adalah indikator pembelajarannya Bapak sampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk kesempatan kali ini setelah belajar setidaknya kalian mampu menjelaskan definisi dari gerak peluru ya, tahu definisinya apa. Kemudian bisa menjelaskan komponen dari kecepatan. Kemudian bisa menjelaskan persamaan kecepatan di sembarang titik. Baru yang terakhir mampu menjelaskan persamaan posisi di sembarang titik. Nah, inilah indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini merupakan gambar dari ilustrasi gerak peluru. Sebenarnya gerak peluru ini dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak lah mungkin bisa kita jumpai ya. Nah, misal kalian main bola basket, ya saat melempar bola basket ke ring, itu lintasan bola ketika memasukin ring itu bisa dikatakan lintasannya seperti gerak parabola, gitu. Kemudian ini ada gambar apa ini? Main golf ya. Jadi kalau main golf itu kalau lintasan bolanya seperti ini, nah, ini lintasannya bisa juga dikatakan sebagai lintasan dari gerak parabola, gitu. Nah, kalau yang ini nanti kalau ada rezeki main-main ya di negara yang ada saljunya bisa seperti ini, nah, gitu. Nah, di gerak peluru ini ada beberapa asumsi yang harus dipatuhi. Yang pertama, jadi selama bergerak
itu percepatan gravitasinya dianggap konstan. Jadi memang konstan dia dan arahnya ke bawah. Ya, jadi percepatan gravitasinya konstan dan arahnya ke bawah. Kemudian di sini pengaruh gesekan udara itu diabaikan. Ya. Kemudian pada saat bergerak itu bendanya tidak mengalami rotasi atau bendanya tidak berputar. Jadi asumsinya seperti itu di gerak peluru. Ya. Coba lanjut. Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi dari gerak peluru itu? Sebenarnya gerak peluru itu merupakan perpaduan dari dua gerak, yaitu GLB dengan GLBB. Jadi dia perpaduan antara GLB dengan GLBB. Jadi tadi kan Bapak sampaikan di awal, gerak peluru itu atau gerak parabola itu kan gerak dua dimensi. Ya, dua dimensi. Maka kita akan meninjau sumbu X dengan sumbu Y gitu. Jadi ada nilai terhadap sumbu X-nya, ada nilai terhadap sumbu Y-nya. Gitu. Nah, ini kan tadi dikatakan gerak peluru itu perpaduan antara GLB dengan GLBB. Jadi GLB-nya itu yang sumbu X. Nah, yang ini. Nggak mandi. Mandi sendiri, biar dingin. Itu yang berbicara mohon di mute-kan suaranya, Nak. Udah? Pak lanjut ya. Kemudian yang GLBB-nya itu adalah yang sumbu Y-nya. Kalau sumbu Y itu kan geraknya gerak vertikal ya. Kalau gerak vertikal pasti dia memiliki percepatan gitu. Makanya untuk sumbu Y-nya itu geraknya GLBB. Kalau yang sumbu X-nya yang mendatar itu adalah geraknya GLB, gerak lurus beraturan. Gitu. Sampai sini untuk definisi gerak peluru, paham, nah? Jadi sebenarnya dia perpaduan dua gerak, GLB dengan GLBB. Sampai sini untuk definisi paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya. Jadi intinya materi gerak peluru ini itu nggak bisa lepas dari materi yang sebelumnya. Jadi kalian harus ingat lagi persamaan-persamaan di GLB dengan GLBB. Nah, gitu. Ini kemarin masih ingat ya, kalau ada gerakan seperti ini kan harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau benda bergerak dengan kecepatan V0, seperti ini, membentuk sudut alfa ini ya, maka ini harus diuraikan terhadap sumbu X. Kita bikin simbolnya ini VOX. Jadi VOX itu adalah komponen kecepatan terhadap sumbu X, ya, VOX. Kemudian ada komponen kecepatan terhadap sumbu Y atau VOY. Masih ingat besarnya VOX apa? Ketika menguraikan vektor kemarin, masih ingat? Ingat nggak? Halo? Zuria mana Zuria? Ya, Zuria, ya. Jadi kalau besar POX apa Zuria? Nilainya? Ingat? Oh, F cos tangen, Sir. Udah F cos tangen lagi. F cos theta, Sir. V ya. Kalau ini VOX berarti kan V0 nih. Maka
VOX itu adalah fenol cos theta. Cos alpha ini bacanya ya. Ini ya. Kalau VOY nilainya adalah fenol sin alpha ya. Yang ini jangan lupa ya. Udah ingat lagi ya Juria ya? Iya, Sir. Ya. Jadi ini harus kalian ingat. Jadi komponen kecepatan terhadap sumbu X atau VOX itu nilainya adalah fenol cos alpha. Sedangkan komponen kecepatan terhadap sumbu Y itu nilainya adalah fenol sin alpha. Nah, itu jangan lupa lagi dari mana ini fenol cos alpha sama fenol sin alpha. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Nah, jadi gerak horizontalnya itu merupakan GLB. Jadi kalau GLB kan karakteristiknya masih ingat ya, GLB itu kecepatannya konstan. Kemudian untuk gerak vertikalnya itu merupakan GLBB. Berarti dia punya percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Nilainya negatif karena dia bergeraknya kan ke atas nih. Kalau ke atas kan dia melawan gravitasi ya. Maka nilai gravitasinya negatif min. Jadi itu sama aja dengan gerak vertikal ke atas sebenarnya. Gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah turun, ya A-nya nilai G-nya ini positif. Kalau pas turun kan dia udah searah dengan percepatan gravitasi. Gitu. Nah, ini adalah definisi dari gerak peluru. Sekarang Bapak mau jelaskan tentang kecepatan di sembarang titik. Jadi misalkan nih titiknya di sini. Jadi kan tadi kan bendanya mula-mula di sini ya. Bergerak, kemudian suatu saat disinilah benda itu sampai di titik ini. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira berapa besar kecepatan di titik ini. Misalkan ini Bapak bikin titik A. Gitu. Nah, kita kalau ditanya kecepatannya, itu kan menanyakan berapa besarnya. Maka pertama kita uraikan dulu ini. Vx itu nilainya adalah fenol cos alpha, ya. Fenol cos alpha. Kemudian yang Vy itu adalah fenol sin alpha dikurang G. Tahu nih dari mana? Kenapa ada dikurang GT ya? Dikurang GT. Jadi kalau dia gerak yang vertikal itu kan GLBB ya. Nah, kalau GLBB kan ada salah satu rumus di GLBB itu yang rumusnya adalah Fenol masih kurang ingat nggak? Fenol kurang GT, Fenol Sir. dikurang fenol dikurang GT ya. Ini kan sebenarnya kecepatan akhir atau kecepatan pada selang waktu tertentu ini VT kan. Fenol dikurang GT. Nah, karena gerak peluru itu tadi gabungan antara GLB dan GLBB, jadi yang gerak vertikalnya itu kan gerak GLBB. Maka GLBB-nya VT-nya itu berubah jadi VY. Karena GLBB ini kan sumbu Y ya yang ditinjau. Kalau GLB itu adalah sumbu X yang ditinjau kan. Nah, maka V-nya ini adalah menjadi VOY ini. Nah, VOY. Kan tadi ingat tadi yang pertama kali tadi kan tadi ini ada fenol
Tadi kan diuraikan, ada nilainya VOX, ada VOY kan? Yes, sir. Ini kan? VOX tadi kan nilainya V0 cos alpha, sedangkan VOY adalah V0 sin alpha, ya kan? Maka, nah persamaannya jadi gini, PO itu adalah VOY dikurang GT. Nilai VOY itu adalah V0 sin alpha. VOY kan nilainya ini. Nah, gitu. Maka mencari VY-nya V0 sin alpha dikurang GT. Gitu. Mencari Vx-nya adalah V0 cos alpha. Nah, sedangkan besarnya, kecepatannya itu dipitagoraskan. Jadi mencari V ini kan udah biasa kan, kalau tegak lurus mencari sisi miringnya berarti Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Gitu. Sampai sini kira-kira pening nggak? Sedikit, Lumayan. sir. Sedikit ya. Nah, Bapak banyakin lah kalau masih sedikit. Ya, Bapak mau peningnya banyak ini, nggak bisa sedikit. Harus banyak peningnya. Nah, Insya Allah pening, Sir. tapi belum pening kali kan? Gini ya, jadi yang harus kalian ingat, ini sebenarnya kalau kalian ingat tentang persamaan GLBB sama GLB, Bapak rasa mudah-mudahan bisa lah diikutin ya. Nah, ini persamaan di titik ini ya, persamaan kecepatan di titik ini, di titik A misalkan, di sembarang titik. Nanti ada titik-titik istimewa di sini. Di sini, di puncak sama di sini. Cuman itu materi untuk besok. Ya, ini masih kita bahas untuk sembarang titik. Ya. Jadi kalau ngitung kecepatannya pakai akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ya. Pak lanjut. Nah. Terus posisi. Tadi kecepatan udah ya. Kalau posisi, jadi karena ini gerak dua dimensi, berarti kita harus meninjau berapa nilai sumbu X-nya, berapa sumbu Y-nya. Gitu. Jadi kalau mula-mula bergeraknya dari sini, bergerak sampai di titik A ini, maka kalau ditanya posisi, berarti kan titik ini kira-kira berada di koordinat berapa. Kalau koordinat berarti kan yang ditanya berapa panjang X-nya, yang ini. Kemudian berapa panjang Y-nya. Nah, gitu. Dah? Nah, jadi kalau ditanya X-nya, nah kalau ditanya X-nya, untuk gerak yang horizontal ini kan GLB, ya kan? Masih ingat persamaan GLB untuk menghitung jarak? Sama dengan? S sama dengan P kali T, Sir. Iya, P kali ya, T. bagus. P kali T. Jadi, kan V kali T ya, tapi karena ini geraknya tadi kan kita uraikan nih, V-nya yang terhadap sumbu X namanya POX tadi kan? Yes, sir. Iya. Maka, jadi ini persamaannya. Jadi, S itu jarak, di sini simbolnya X, sama aja lah itu ya. X ya, karena ini kan koordinat, jadi biasanya kita menyebut koordinat itu kan berapa nilai X-nya, berapa Y-nya, kan gitu ya. Maka simbol S itu diganti jadi X. V menjadi V0 cos alpha, T-nya tetap T. Gitu. Untuk yang Y ini kan sebenarnya mencari apa ini? Ini GLB. gerak, iya GLBB, mencari apanya itu?
Tinggi. tinggi. Iya. Mencari tinggi rumusnya ingat GLBB? Fenol T kurang kali T Kurang kurang setengah GT kuadrat. berat. Setengah GT kuadrat. iya, kurang setengah GT kuadrat. Gitu kan? Ya, Sir. Ya. Jadinya, nah, ini ada fenol nih, fenol. Nah, fenolnya itu diubah menjadi, karena dia gerak yang vertikal, maka ini jadi VOY. Ini hanya jadi Y, karena koordinatnya X, Y tadi ya. VOY dikali T dikurang setengah GT kuadrat. POY-nya diganti persamaannya. POY tadi kan fenol sin alfa. Nah, ini nilai VOY. Nah, jadinya untuk mencari Y-nya itu adalah fenol sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Gitu. Sampai sini kira-kira paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya posisi, itu sebenarnya adalah ditanya berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Atau dengan kata lain, ini namanya koordinat. Nah, koordinatnya. Gitu. Kita lanjut ya. Jadi, definisi gerak peluru tadi udah tahu, gerak peluru adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Untuk persamaan kecepatan di sembarang titik tadi juga sudah Pak jelaskan, ini untuk yang posisi. Jadi kira-kira seperti inilah ringkasannya. Nah, gerak parabolanya kan seperti itu lintasannya. Ini G-nya. Nah, di awal nilainya adalah yang ini ya, di titik 0 nih ya. Jadi kalau digambarkan bentuknya kayak gini sebenarnya. Nah, nih, lihat nih. Besar POX itu nilainya selalu tetap ya, konstan dia. Segini, panjang panahnya pasti sama ini, tetap sama. Nah, yang berubah nilai apa? Yang berubah adalah nilai VOY-nya. Maka untuk persamaan kecepatan, mau di titik ini maupun di titik ini atau titik ini, nilai Vx-nya itu sama dengan nilai Vox. Ya. Vox itu kan tadi komponen kecepatan terhadap sumbu X. Ya. Maka nilainya V0 cos alfa. Jadi tergantung berapa nilai V0-nya, berapa alfanya. Sedangkan Vy-nya, kalau Vy berarti ini pertama besar nih. Sampai sini berkurang. Nampak nih ya perbedaannya ya. Artinya kan kecepatannya kalau udah naik itu kan lama-lama berkurang kan? Karena dia diperlambat melawan gravitasi. Maka makin ke atas ini makin kecil kecepatan untuk sumbu vertikal. Sampai sini ini namanya titik puncak. Nilai Vy-nya itu 0. Jadi dia 0, artinya dia udah sampai atas mentok maksimal, baru dia turun. Nah, sampai sini kecepatannya bertambah lagi untuk sumbu vertikalnya. Gitu. Jadi persamaan untuk Vy-nya tadi adalah VOY dikurang GT ya, atau V0 sin alfa dikurang GT. Sedangkan posisi itu adalah V0 cos alfa dikali T ya untuk posisi X-nya, kemudian Y-nya adalah V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Gitu. Nah, Bapak ada contoh soal nih. Mudah-mudahan sempat nih ya kita bahas.
Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 50 meter per sekon dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Nah, yang ditanya adalah kecepatan batu setelah bergerak selama 2 sekon, kemudian tinggi batu, kemudian jarak mendatarnya selama bergerak 2 sekon. Nah, hal yang pertama yang kita harus buat pertama, nih, kan lintasannya seperti ini ya. V0-nya 50 tadi ya. Alfanya adalah 37. Kita uraikan dulu terhadap sumbu X itu adalah VOX ya. VOX itu nilainya adalah V0 cos alfa tadi ya. Berarti V0-nya 50, cos alfa, cos 37 berapa ya? Masih ingat? 0,8, Sir. 0,8 ya, atau 4/5 ya. Cocok? Iya, Sir. Ya, dapatlah VOX-nya ya, segitu. Baru VOY-nya. VOY-nya adalah V0 sin alfa ya. Berarti Ya, 50 sin 37, 3 0,6, per? Sir. 6. Iya, atau 3/5 ya. Ini berarti 30 ya. Meter Iya, per Sir. sekon. Oke, sampai sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham ya? Oke. Berarti dapatlah POX-nya 40. Nah, berarti yang ini, yang ini adalah 40, sedangkan yang ke atas adalah 30. Ya, gitu kan? Iya, Sir. Cocok? Cocok, Sir. Oi, Sir. cocok? Cocok, Sir. Sir. Cocok. Cocok. Yang ditanya tadi kan kecepatan ketika T-nya 2 sekon ya? Iya, Ya. Sir. Iya. Setelah ini diapain? Udah dapet tuh POX-nya, POY-nya udah dapat. Diapain? Kan tadi kalau mau mencari kecepatan, kan rumusnya kecepatan itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ingat? Ya. Berarti kita harus cari nilai Vx-nya. Ayo. Vx itu karena dia GLB, itu kan nilainya sama dengan VOX. Sepakat? Iya, Sir. Ya, Sir. Ya. Berarti Vx-nya 40 ya. Oke? Berarti sekarang tugas kita adalah mencari PY. Oke? PY itu tadi kan VOY dikurang GT ya. Iya, Sir. Ya kan? Rumus yang di awal tadi, PY, POY dikurang GT kan? Iya, Sir. Oke, POY-nya 30, Sir. 30 dikurang 10, T-nya berapa? 2 ya? Sir. Iya, berarti ini 10. Iya, 10. Dah, maka mencari kecepatannya akar dari Vx kuadrat, berarti 40 kuadrat ya. Iya, Sir. Ditambah Vy kuadrat, 10 kuadrat. Berarti akar berapa itu? 1.700 ya. 1.600 ditambah 100 ya. 1.700. Atau 10 akar 17. sorry. Nah, bisa yang A, ini bagian A ini. Bisa, Sir. Bisa ya? Oke. Bagian A tadi. Nah, ini sekarang bagian B-nya. Yang ditanya adalah apa tadi? Y. Y-nya. Tinggi ya? Pertanyaannya tadi? Iya kan? Berarti Y pada saat 2 sekon ya. Nah,
Berarti kalau mencari Y, nah Y itu kan berarti gerak GLBB-nya kan? Berarti ini V0T dikurang Setengah GT setengah kuadrat. GT kuadrat ya, GLBB kan? Iya. Kita ubah, berarti Y itu tadi adalah POY dikali T dikurang setengah GT kuadrat. POY-nya tadi kan dapatnya 30 ya. T-nya Iya, Sir. 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Gitu ya. Berarti 60 dikurang 20 Setengah. ya. 20. Ya kan? Ini 20 ya. Berarti 40 meter. Inilah untuk Y-nya. Oke? Sampai sini? Ada yang mau ditanya untuk Y-nya? Sekarang, Sir. ada yang mau tanya enggak? Enggak, Sir. Enggak ya? Oke. Baru mencari X-nya. Ayo, mencari X-nya tadi apa? Rumusnya? V0 kali T. V0 kali T. V kali T. Iya, atau V kali T ya. Iya, Kan V tadi kali. kalau GLB kan dia V kali T ya. Iya, Sir. Atau ini kan nilainya VOX dikali T atau sama dengan VX dikali T ya. Sorry, ini kali ya. Jadi X itu nilainya adalah VX dikali T. VX-nya tadi berapa? 40. 40 ya. 40. 80, Sir. 40. 40. Nah, ginilah kira-kira untuk menjawab soal yang tadi. Nah, Bapak rasa karena waktunya udah kelewatan nih, lebih dari 30 menit. Waktunya sudah habis. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya, boleh di forum diskusi di psikologi. Besok kita masih lanjut materinya tentang ini juga, tapi khusus kita tinjau adalah di titik-titik khusus, yaitu titik maksimum di puncak sama yang di sini. Jarak maksimum, gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan agak pening sedikit lah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.